anak saya yang kecil supaya saya titipkan. Kemudian mampir di Jombang itu kira-kira ada 1 jam untuk makan dan sholat asar. Nah sampai di sini kira-kira jam 6:30. Jadi 6:30 sampai 6:30 potong istirahatnya 1 jam lah. Berapa jam itu kira-kira? 10:30. Anggapnya jam 11 lah. Rolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kira-kira 6 jam. 206 jam. Berarti rata-rata kecepatan kita itu adalah sekitar 30 km per jam. Pak, sampean ku jereh Pak, gak wani ngebut. Nah, saya tuh Pak kalau jalannya lancar itu, misalnya kalau saya nyetir di tol dari Jakarta ke Bandung itu 160 masih berani Pak. 160 masih berani. Jadi masih bisa ngebut. Nah, terus kok cuma 30? Ya itu tentu saja karena jalannya, kondisi jalan. Nah, jadi saya sudah pengalaman perjalanan di Jawa ini rata-rata dan Kalimantan juga gitu kira-kira sekitar 30-40 km per jam rata-rata. Di Vietnam itu sekitar 60-70 km per jam. Artinya apa? Berarti jalannya jauh lebih bagus. Dan saya perhatikan bis itu hampir nggak pernah ngerem Mbak, kecuali ketika mau berhenti di terminal. Jadi stabil. Kondisinya kayak kita tahun-tahun yang masih lancar itu tahun berapa kira-kira itu? 60 ya. 60, saya belum lahir Pak, 60. Saya lahir tahun 71. Nah, pertanyaannya kenapa Vietnam itu kok bisa membangun jalan yang bagus? Saya itu lebih kaget lagi karena Vietnam itu adalah negara komunis Pak. Komunis itu dalam otak saya karena dulu diajari sejak zaman tahun-tahun saya SD SMP, namanya komunis itu pasti elek kan, pasti jelek gitu. Sadis, senengannya nyileti jenderal itu, film G30 SPKI itu, pokoknya kasar lah. Begitu sampai di sana, saya itu nggak menemukan sama sekali kasarnya komunis itu. Ya orangnya biasa kayak kita itu, kalau naik kendaraan itu nggak ono sing ngebel-ngebel, ngawur-ngawur itu biasa lah gitu, nggak seperti yang kita bayangkan. Ho Chi Minh sebagai kota terbesar sekarang belum macet, nggak seperti Jakarta. Saya kalau ke Jakarta stresnya bukan main itu. Kita kota terbesarnya kan Jakarta. Tapi pemerintah Vietnam, Ho Chi Minh belum macet itu sekarang sudah membangun kereta api, bukan kereta api kayak di sini nih, kereta api yang dia bangun kereta api bawah tanah. Yang kalau di bawah tanah itu konstruksinya biasanya sekitar 40 meter di bawah tanah. Jadi nanti stasiunnya ada di bawah tanah, 40 meter di bawah tanah, jadi terowongan. Kenapa kok begitu? Supaya bisa lewat di tengah kota dan tidak mengganggu bangunan-bangunan yang sudah ada. Nah itu biasanya negara-negara maju pasti punya begitu. Singapura sudah punya, Kuala Lumpur punya, Manila punya, Filipina ya, Bangkok sudah punya, nah yang belum punya baru Jakarta. Tinggal Jakarta yang belum punya. Nah, kenapa kok seperti itu? Saya renungkan, itu ternyata Bapak sekalian, kita itu, nah ini sudah mulai saya pengen cerita ini. Kalau kita pengen maju, yang pertama kali harus kita capai, yang harus kita punya, itu adalah keyakinan akan cita-cita, gitu. Keyakinan akan cita-cita. Keyakinan akan cita-cita. Keyakinan itu yang membuat orang berani bersusah payah untuk mencapainya. Nah keyakinan itu nampaknya kita nggak punya. Kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat itu keyakinan untuk cita-cita itu nggak punya. Contoh yang sederhana. Kalau Bapak Ibu suka baca Jawa Pos, setiap hari sekarang ini mulai kira-kira 3 bulan yang lalu Jawa Pos itu memuat suatu halaman yang namanya Better Generation. Cerita tentang anaknya orang-orang kaya di Indonesia ini, tentang bagaimana dia dididik mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, hampir semua yang diceritakan di Jawa Pos itu anak-anak mereka, anak-anak orang kaya itu sekolahnya mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi biasanya di luar negeri. Biasanya di luar negeri. Jangan kalau baca. Coba saya tanya nih, siapa yang pernah baca halaman itu? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Enggak ada. Terus tak ceritanya ada satu di belakang sana, lumayan itu. Lumayan. Jadi diceritakan di Jawa Pos itu anaknya bos-bos besar. Ya misalnya yang diceritakan itu anaknya Pak Dahlan Iskan yang sekarang jadi Menteri BUMN itu. Asrul Ananda itu lulus SMA disekolahkan di Amerika. Di sana dia ngekos di sebuah keluarga anaknya pemilik koran. Karena sekolahnya di keluarga anak pemilik koran, dia tahu bagaimana hidupnya seorang pemilik koran.
di sini senengnya hura-hura naik wong sugih kan. Begitu di sana, yo melok ngepel, melok sembarang, wis pokoknya ikut keluarga itu karena namanya orang ngenger dan dia tahu persis bagaimana keluarga pemilik koran. Akhirnya dia punya jaringan banyak, kawannya dari seluruh dunia banyak, kembali ke Jawa Pos, membesarkan Jawa Pos dengan konsep yang namanya deteksi itu. Nah sekarang anak-anak muda pada suka Jawa Pos. Nah itu cerita tentang anaknya bos-bos itu yang disekolahkan ke luar negeri seperti itu. Nah begitu saya telusuri Pak, kira-kira kalau dari 100% seluruh yang dimuat di halaman Better Generation Jawa Pos itu yang muslim nggak sampai 10%. Yang muslim nggak sampai 10%. Artinya apa? Keyakinan untuk menyekolahkan anak ke luar negeri itu yang punya justru bukan orang-orang Islam. Nah, yang punya justru bukan orang-orang Islam. Akhirnya apa? Karena kita nggak pernah yakin, ya nggak pernah kesampaian menyekolahkan anak ke luar negeri. Padahal Nabi Muhammad sendiri umur 12 tahun oleh pamannya disekolahkan dari rumahnya di Makkah menuju ke sebuah negeri yang jaraknya waktu itu kalau naik onta 3 bulan yaitu Syam. Sekarang Suriah yang lagi tukaran itu. Jadi jaraknya 3 bulan naik onta. Kalau sekarang naik pesawat kira-kira hanya ya 2 jam, 3 jam gitu. 2 jam, 3 jam. Nabi Muhammad sendiri seperti itu. Tokoh-tokoh bangsa ini, Bung Karno, Bung Hatta, itu semuanya adalah mereka-mereka, hampir semuanya lah, adalah mereka-mereka yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Tokohnya Muhammadiyah, kalau kita nonton filmnya itu, semangatnya untuk sekolah ke luar negeri itu kan luar biasa Pak. Nah itu yang sekarang tidak ada pada anak-anak kita. Dan kenapa kok seperti itu? Saya yakin juga karena bapak ibunya juga nggak yakin kalau sekolah di luar negeri itu bisa gitu. Bapak ibunya nggak yakin. Nah, mesti terus alasannya itu biaya. Mesti alasannya biaya. Padahal orang itu kalau yakin, itu biaya itu kemudian jadi nomor sekian. Mengikuti Pak. Loh, kalau jenengan itu membayangkan sekolah di luar negeri itu di Amerika, pasti mahal. Biaya hidupnya aja mungkin makan, kos itu sebulan nggak cukup 10 juta kalau di New York sana. Nah, tapi coba bayangkan dulu waktu zaman Nabi dari Mekah menuju ke Syam. Mekah sama Syam itu dalam peradabannya maju mana kira-kira? Waktu itu. Peradabannya, pusat peradaban itu di mana? Mekah apa Syam? Ka'bahnya ada di mana? Ka'bah itu pusat peradaban apa bukan waktu itu? Pusat peradaban. Kalau penilaian saya, Mekah lebih maju daripada Syam. Hanya Syam itu memang punya spesial yang menarik, yaitu perdagangannya bagus. Tapi kalau secara umum masyarakatnya saya yakin lebih maju Mekah, karena Mekah itu namanya Baitullah itu sejak dulu adalah pusat peradaban. Nah, kalau jangan mikir anak-anak dikuliahkan di Amerika, sekolah di Amerika pasti mahal. Tapi kalau misalnya ke Vietnam itu biaya hidupnya lebih murah daripada kita. Hotel kalau di Jogja itu 300.000, di Vietnam kira-kira hanya sekitar 150.000. Nah, coba kalau disekolahkan di sana. Nanti apa kalau disekolahkan di sana? Anak-anak pasti otaknya pecah Pak. Karena apa? Pertama kali ngomongnya saja, mereka ngomongnya itu beda sekali dengan kita. Bahasa Inggris ora iso, bahasa Indonesia apa meneh. Terus ngomongnya apa? Anak-anak nanti pasti belajar bahasa isyarat. Apa cara ngomong mangan itu wis kangelan itu. Nah, pulang dari Vietnam komunis, dengan ditakutkan itu alasannya Pak. Alasannya. Anak-anak kita yang sekolah di Eropa Pak, yang sekolah di Eropa itu kan negara sekuler nggak karu-karuan Pak. Tapi coba tokoh-tokoh bangsa ini, yang namanya Bung Hatta, sekuler nggak Pak pulang dari Belanda kira-kira? Sekuler enggak gitu? Ternyata juga enggak itu. Nah, ya modal jenengan itu didik sejak kecil itu, sampai remaja itu modalnya. Kalau itu sudah kuat, biar diolah alik dengan cara apapun, dia justru makin kokoh Pak. Makin kokoh. Saya itu ingat, di Gontor, ini kan saya kan banyak yang lulusan Gontor. Di Gontor itu kan pusat pendidikan yang hebat Pak. Tapi ada yang menarik. Kalau berangkat itu dari keluarga Muhammadiyah, nanti sekolah di Gontor, pulang jadi apa Pak? Tetap Muhammadiyah. Kalau berangkat dari keluarga NO, di Gontor nanti didik 6 tahun, pulang tetap NO. Kenapa? Ini sudah merasuk Pak. Gak pengaruh Gontore Pak, ya bahasa Inggrisnya dapat, bahasa Arabnya barat, tapi NO-nya ya tetap, Muhammadiyahnya ya tetap begitu.
Artinya apa? Ini karena jenengan nggak usah khawatir. Kalau jenengan sudah yakin bahwa jenengan sudah mendidik anak-anak dengan baik, nggak usah khawatir menyekolahkan anak ke luar negeri. Ke negara yang model apapun dah. Negara yang penting sampean sudah yakin. Kecuali nggak sampean nggak yakin. Aku kita nggak patek didik anak, aku sing didik kok tonggone gitu. Nah kalau seperti itu lain lagi kalau seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian ya, yang pertama seperti yang satu disebut ini adalah kita harus punya keyakinan yang luar biasa terhadap masa depan, terhadap masa yang akan datang. Kalau orang sudah yakin, nanti yang lain-lain itu mengikut. Saya punya pengalaman yang sepele. Saya lupa ini sudah pernah saya ceritakan di kemarin apa belum ya. Orang itu Pak, biasanya pelat itu, cedan. Pelat kayak ngomong R, itu biasanya bukan karena, orang Jawa kan mengatakan itu karena lidahnya bundel ya. Tapi ternyata sebenarnya enggak. Coba nanti perhatikan kalau punya tetangga yang pelat, suruh melet, bundelin di sebelah di sana enggak menemukan itu. Enggak pernah menemukan. Istri saya dulu sebelum ketika saya nikah itu pelat Pak, enggak bisa ngomong R. Saya tanya ya sama dengan jawab sering pada umumnya, aku cacat ini bundel. Ternyata tak kon melet itu enggak menemukan Pak. Golek bundel sampai elek enggak ketemu Pak. Jadi itu cuma masalah utaknya saja, keyakinan di otaknya, di dalam dirinya bahwa saya itu bundel. Bundel betulan apa tidak? Sama sekali bukan. Itu hanya itu tadi, keyakinan aja. Begitu saya rubah, manuk menco iso ngomong R kok masa menungso, gak iso ngomong R gitu kan, kalah karena manuk menco kan. Nah, akhirnya dia berubah keyakinan, belajar 2 bulan bisa. Gak perlu apa dikeroi gawe ahli-ahli apa itu, hanya anu aja apa namanya? Mitos saja, latihan aja, latihan pakai ilmu, ada ilmunya, latihan 2 bulan bisa. Nah selama ini kenapa dia nggak pernah latihan? Karena dia keyakinannya saya ini cacat. Nah wis cacat dia dibawa kemana-mana dia merasa cacat, nggak pernah belajar wis cacat gitu. Nah itu keyakinan itu menjadi suatu yang penting. Bagaimana coba kalau zaman sekarang misalnya mengirimkan anak ke Belanda sana, sampai tiap hari bisa monitor, bisa telepon murah-meriah. Pakai Axis itu sampai ngomong sampai panas cuma sekian ribu gitu. SMS sampai elek sampai itu kalau sampean gitu. Coba bayangkan kalau jenengan jadi ayah ibunya Bung Hatta coba. Tahun-tahun awal tahun 1900-an ngirim anak yang Belanda. Coba kalau Bung Hatta di Belanda itu sakit itu kira-kira iso SMS sama mboten ketika itu. Mboten ya apa caranya? Nulis surat. Nah, surat dari Belanda ke sini itu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak naik kapal Pak suratnya Pak? 2 bulan ya. Nah 2 bulan ditompoh oleh ibu. Walana anakku kok loro tak kirimi duit nak dibalesi Pak surate. Duitnya cekok kono pirang wulan Pak. Pirang wulan meneh 4 wulan wis kadung mati wis tak duitnya. Itu kalau nggak yakin. Tapi bapak ibunya Bung Hatta nggak seperti itu, dia yakin, lepas saja. Anakku yo wong iso urip lah gitu, sudah saya didik dengan cukup dan akhirnya memang betul. Dia bisa hidup sampai kemudian menjadi proklamatornya negeri ini. Nah ini karena keyakinan bapak ibunya. Nah, itulah yang pertama keyakinan. Yang kedua, saya tulis di buku ini, setelah orang yakin itu modalnya orang itu jujur. Modalnya jujur. Nah, jujur itu ngetesnya macam-macam Pak, tapi ada yang sederhana, ada yang alami. Jenengan pasti pernah tanda tangan ya, pernah tanda tangan. Tanda tangan sampean itu abstrak napa saged diwaca kira-kira? Abstrak ya. Contoh tanda tangan sing saged diwaca teng mregep lebet niki enten tanda tangane Pak Harto. Jenengan saged maca tanda tangane Pak Harto napa mboten? Saged to? Biasa kan Soeharto. Jenengan saged maca tanda tangane Bung Karno napa mboten? Nah, Soekarno. Pertanyaan kula, jenengan saged maca tanda tangan sampean sendiri napa mboten? Ini analis psikolog, saya sendiri bukan psikolog. Kata psikolog, anak itu kalau dia belajar tentang kejujuran dan dia jujur, dia akan membuat tanda tangan itu cenderung ditulis apa adanya namanya, nggak pakai diabstrakkan. Anak yang jujur, itu katanya psikolog. Nah, jadi ternyata kalau jenengan lihat dua tokoh bangsa ini dengan segala kelemahannya tentu saja, ya, Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta sendiri juga ditulis Hatta gitu ya. Pak Harto itu mengajari masyarakat tuh kalau tanda tangan tulis saja namanya. Ini mencerminkan kenapa kok ada hubungannya dengan kejujuran. Kalau orang abstrak itu di hatinya, kata psikolog itu dalam benaknya mengatakan begini, aku nek nulis tak tulis menak di woco, gue gampang dipalsu wong.
maka tak tulis abstrak ben gak gampang dipalsu wong. Nah, dia sudah curiga kepada orang lain tidak jujur. Orang yang selalu curiga bahwa orang lain tidak jujur, biasanya dia sendiri juga tidak jujur. Kalau orang jujur cenderung percaya kepada orang lain itu. Itu pada umumnya, tidak selalu begitu. Ini namanya ilmu sosial, itu kecenderungan selalu begitu. Tidak selalu begitu, tapi pada umumnya begitu. Nah, maka saya mungkin ditulis, modalnya kalau orang sudah yakin itu adalah kejujuran. Kejujuran. Nah, orang itu kalau jujur, orang jujur itu cenderung mudah menaklukkan siapa saja. Menaklukkan hatinya maksudnya. Menaklukkan hatinya. Misalnya, jenengan pernah sekolah atau kuliah, mesti ada guru sing wereng tuh. Kalau bahasanya anak muda itu guru, dosen killer pokoknya diktator pokoknya killer. Nah, saya itu Pak, kalau diceritai kok dosen kok killer, itu kalau kawan-kawan kan mesti sedih. Nah, saya ngomong wah ini tantangan ini. Di Surabaya waktu saya sekolah di ITS itu ada dosen saya namanya Pak Cipto Basuki, itu dosen gambar teknik. Saya sekolah teknik mesin, gambar teknik. Kata kawan-kawan Pak Cipto Basuki itu orangnya killer, pokoknya wis medeni lah. Bijine lewarang medit kok warang wes itu kira-kira begitu gitu. Nah, saya penasaran betul apa enggak sih Pak Cipto ini orang yang killer. Nah, saya coba dekati Pak, macam-macam itu tak dekati, saya ajak ngobrol gitu. Malah saya dekati. Suatu saat saya pengen buktikan kepada kawan-kawan bahwa saya bisa menaklukkan dalam tanda kutip menaklukkan hati Pak Cipto Basuki. Suatu saat Pak, saya itu pindah kos-kosan kan barangnya kan banyak kan, ono buku ada macam-macam gitu. Nah, saya mau buktikan kepada kawan-kawan bahwa Pak Cipto enggak killer. Kebetulan saya tahu Pak Cip itu punya pickup, Pak. Punya mobil pickup. Saya iseng-iseng nelpon Pak Cip, Pak, saya itu mau pindah kos-kosan, boleh enggak Pak? Saya itu pinjam pickupnya gitu. Ternyata oleh Pak. Jadi itu akhirnya pickup itu saya bawa, saya pakai untuk pindah, tak pamer ke kanca-kanca. Iki lho pickupnya Pak Cip gitu. Jadi ternyata saya renungkan, kenapa? Kita itu dengan hati saja, jadi aku gak pernah bujui Pak Cep, aku gak pernah nakal Pak Cep. Saya ajak ngobrol dari hati ke hati, dan kemudian ternyata orangnya juga baik, sampai sekarang baik dengan saya gitu. Baik dengan saya, dan bisa minjami pickup orang lain. Kawan-kawan itu mau datang minta dikoreksi pekerjaannya gambar itu, tawako aja sudah bukan main Pak. Takutnya bukan main. Ternyata bisa. Nah, ini modalnya yang pertama yang kak tadi, keyakinan tadi. Yang kedua, kita sudah gak pernah menipu orang lain lah. Pokoknya orang Jawa ini prasojo, bloko, suto lah gitu aja sudah. Itu aja cukup. Biasanya orang itu akan mudah takluk hatinya. Akan mudah takluk hatinya. Nah, kejujuran. Nah, ternyata juga kalau saya tadi cerita di depan cerita Vietnam, kenapa orang Vietnam itu mudah diatur, lalu lintas juga rapi, nggak ada yang semrawut. Namanya kaki lima di sana itu Pak, nggak anak sini nang pinggir doalan terus bangun omah-omahan sampai omah-omah neng kono adus neng kono anak bujun nggak ada begitu. Namanya kaki lima itu kan pakai fasilitas umum. Karena pakai fasilitas umum itu ya sekedarnya. Biasanya dia pakai rombong, ada rodanya, diringkesi bagus, nanti begitu selesai ya diringkesi lagi bawa pulang. Itu namanya kaki lima karena dia nunut di tempatnya masyarakat. Kalau kita mau bangun sampai gak karu-karuan kayak omah dewi, kalau saya kok tanah-tanah dewi itu kira-kira. Nah di sana nggak ada begitu, masyarakatnya bisa diatur. Namanya pinggir sungai itu ya nggak ada rumah kumuh kayak di kota-kota di Jakarta, di Surabaya itu nggak ada. Jadi orang sadar bahwa ini tempatnya orang lain, bukan tempatku. Nah kejujuran ini yang diajarkan oleh pemerintah sehingga kemudian masyarakatnya nurut, hampir tidak ada korupsi, walaupun itu negara komunis atau ada tapi sedikit. Ya ada tapi sedikit. Nah kita Pak, ternyata kita tidak bisa mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Contoh itu, kalau ujian nasional itu, namanya kecurangan ujian itu seolah-olah sudah menjadi aroma umum di mana-mana. Yo gak gurune, gak murete, gak wong tuane, waduh ini, gak gurune itu. Sehingga kalau kita tahun-tahun ini kalau lihat anak kok nilainya 9 KB, 10 KB itu ojo kaget. Jangan, ya ojo gumun, biasa mawon. Biasa mawon. Ini yang kita itu sedih karena ini sekarang ternyata kejujuran tidak kita punyai. Nah maka Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini yang saya tulis di buku ini adalah bagaimana kita punya kejujuran. Ya terutama ini kalau kita sudah bapak-bapak ibu-ibu punya anak dan cucu, itu tanamkan itu pada anak-anak dan cucu-cucu kita. Tanamkan pada anak-anak dan cucu-cucu kita. Gimana caranya? Jangan dia dituntut untuk punya nilai baik gitu aja.
Jangan pernah tuntut dia untuk punya nilai baik di sekolah. Itu yang paling pokok menurut saya. Saya pengalaman, anak saya itu nggak pernah saya tuntut nilai baik. Jadi misalnya dia datang kan bawa hasil ujian nilainya 35 gitu. Saya tanya, saya minta tanda tangan saya nggak pernah protes. Alhamdulillah 35 daripada 34. Kini nduk tak tanda tangan aneh, tanda tangan kasihkan gitu. Datang lagi 37. Orang lain kan mesti berok-berok biji kok 37 gitu. Aku alhamdulillah wingi 34 kok saiki 37 tak tanda tangan nduk ini. Engko sinaune sing apik, sing penting jujur ae. Nah, gitu. Selalu saya terima nilai berapapun. Ranking 1 dari atas alhamdulillah, ranking 1 dari bawah ya alhamdulillah gitu wis. Terima gak sekolah wis gak apa-apa lah, ranking 1 komisar gak apa-apa. Itu saya terima. Tidak pernah saya tuntut. Nah, terus Pak kalau begitu bijine rak welek terus. Enggak ada Pak, anak itu yang tidak menuntut dirinya sendiri itu enggak ada. Gak ono arek iku sing gak pengen prestasinya baik. Nanti pada saatnya ketika dia sudah sadar isin nek bijine elek, dia akan nuntut dirinya sendiri. Yang terngiang dari saya kan pokoknya jujur, nilai sembarang itu, tapi dia nuntut dirinya sendiri. Dan alhamdulillah anak saya yang sudah punya nilai, yang sudah pernah UNAS itu nilainya bagus-bagus. Gak pernah saya tuntut. Sinau, ya apa ya sinau karepmu dhewe kon wis tuntutan sendiri. Saya ingat bapak ibu saya dulu juga gak pernah nuntut saya nilainya baik gitu. Wis pokoknya lah, wis sinau sing temen. Sekolah sing temen. Bapak saya itu SD Pak, lulusan SD, terus ijazahnya sudah hilang Pak. Ibu saya juga lulusan SD, ijazahnya sudah hilang juga. Tak tanya, mana Pak buktinya lulus SD? Iya, ijazah kumbian neng dia gitu ya. Jadi ceritanya bapak saya itu lulus SD, tapi ijazahnya sudah hilang. Ibu saya juga begitu. Nah, ternyata ini yang membuat kita, dan saya di sekolah juga awal-awal itu ya biasa saja, tapi kemudian lama-lama berontaknya diri sendiri itu, masa aku gak dapat gitu. Akhirnya bisa juga dapat ranking 1 itu. Nah, jadi modalnya kejujuran, jangan tuntut anak dengan prestasi. Nah, ini bedanya kita dengan negeri sebelah. Nah, anak saya yang nomor 1 barusan itu ujian nasional di Malaysia, tapi SMA-nya Malaysia, dia SMA-nya di Malaysia. Ujian di sana itu Pak, bisa dikatakan kata anak saya 100% jujur, ya, nggak ada namanya nggak jujur. Mata ujian yang diujikan itu ada 11 mata pelajaran. Waktunya sebulan berdetet, satu mata pelajaran dengan mata pelajaran berikutnya itu dijaraki 3 hari rata-rata. Kenapa kok 3 hari? Supaya anak-anak sinau. Kenapa kok harus sinau? Karena ujiannya satu mata pelajaran itu waktunya 5 jam, terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama itu milih ABCD, itu 1,5 jam. Sesi kedua itu urean, itu 1,5 jam. Sesi ketiga itu praktikum, 1,5 jam. Nah, karena ada praktikum dan urean, maka koreksinya nggak bisa pakai komputer, harus pakai manusia. Nah, gimana caranya supaya jujur? Tukar antar provinsi. Provinsi ini dikoreksi oleh guru dari Papua. Provinsi Papua dikoreksi oleh guru dari Nusa Tenggara diputar tiap antar provinsi, sehingga akhirnya nggak pernah ada, dan tidak pakai nomor, jadi pakai kode. Mengoreksi nggak ada namanya sudah dipotong, tinggal pakai kode, sehingga nggak ngerti. Misalnya mau curang itu kita sopo wes nggak ngerti, kodenya dirahasiakan. Nah, akhirnya dia cenderung begini. Anak-anak itu saya perhatikan anak saya, selama ujian sebulan penuh Pak, stresnya bukan main. Karena apa? Itu tadi menghadapi konco-koncone sinaune ngono kabeh. Kenapa kok begitu? Salah satunya karena kalau lulus di Malaysia, ujian Malaysia UNAS itu kok nilainya A semua, mereka pakai ABCD. 11 mata pelajaran kalau A semua Pak, jaminan mereka akan dapat beasiswa dari pemerintah ke perguruan tinggi manapun di seluruh penjuru dunia gratis. Syaratnya apa? Orang Malaysia lah. Anak saya kebetulan dapat A semua, tapi orang Indonesia ya ora oleh beasiswa ya. Kok njaluk pemerintahmu jirine aja njaluk pemerintahku. Oh, kan bayar pajak di Indonesia kok, jalur pemerintah Malaysia yang nggak ada gitu. Ya sudah, kita termaksa gigit jari. Nah, jadi untuk jujur itu sederhana saja. Di Malaysia itu tidak ada anak tidak naik kelas, tidak ada anak tidak lulus. Biji piro wis lulus, pokoknya umurnya wis cukup lulus. Biji piro naik kelas. Nah, cuma nanti beda, lulus yang apik karo lulus yang elek. Yang baik-baik sekolah di luar negeri gratis, yang elek-elek ya wis sekolah sak kenake gitu. Tapi tetap aja lulus, tetap naik kelas. Nah, akhirnya apa? Anak cenderung jujur. Nah, maka ini urusan pemerintah kalau ngelola ujian. Jangan nggak usah protes, kecuali kalau jenengan orang pemerintah, ya, aparat pemerintah. Kalau jenengan masyarakat umum kayak saya ini, wis pokoknya anak jangan pernah dituntut untuk nilai baik itu aja. Nek perlu sing nilainya paling elek justru dikasih hadiah. Nah, asalkan jujur. Nah, gitu. Jadi elek-elekan biji, yang penting jujur gitu. Nek perlu elek-elekan. Ra ono Pak arek iku sing gelem bijine elek gitu. Sampeyan masuk sampeyan ya hadiah. Engko sing bijine elek tak jak lunga ning Surabaya. Ora ono sing gelem Pak gitu jadi. Enggak ada anak yang pengen bijinya elek gitu.
Nah, sehingga akhirnya yang tertangkap adalah kejujurannya itu. Itu yang kedua. Jadi keyakinan sampai kita itu seperti orang pelo nih kau mau, rubah keyakinannya. Jangan mengatakan bahwa saya ini pelat. Nah, kemudian yang kedua kejujuran. Jujur ini modal yang sangat tinggi. Nah, FSQ, Financial Spiritual Equation, itu adalah sebuah konsep tentang bagaimana mencocokkan antara nilai-nilai spiritual dengan apa-apa yang kita kerjakan secara finansial. Maka kadang-kadang niku ibu-ibu niku malah seneng bujuki anake, misalnya ngene, anake nang wangis teng mriki tempat nang mall Ponorogo, Madiun lah, misalnya teng dijak ning Madiun ning Matahari gitu, Sri Ratu nang wangis klesetan njaluk duit, ngomong ibu kan ini, njaluk nopo dolanan, wis ibu gak duwe duit le gitu. Ngomongnya ra duwe duit, padahal duwe duit. Berarti niku bujuk napa bujuk ngoten niku. Ngapusi to ngoten niku. Menurut anaknya dihapusi. Lalu terus nek anaknya gak ngapusan kan ya keliru, gak nyontoh ibuke kan berarti kan. Nah, kudu nyontoh ibuke, akhirnya anaknya ngapusi kayak ini. Nah, maka ini penting kepada anak-anak, termasuk bapak-bapak kadang-kadang ngapusi ibuke, makanya ibuke terus ngapusi anaknya niku wau. Rumah tangga hapus-hapus. Nah, itu pindah dalik lah. Wong atase ditekoni ngene, "Bapak, jenengan mau siang mame nopo?" gitu. "Anu Bu, mangane rawon, padahal mangane mau pecel, Pak." Jadi goro-goro nek mangan pecel niku berarti ning warung iku warunge ayu, Pak. Dadi izin nek ngomong mangan pecel, karena di kantor kan ada warung gitu. Akhirnya ngomongnya rawon ben gak dicurigai Bu. Jadi perkara rawon mbek pecel lho Pak, bujuk-bujuk niku ngapus-hapus niku kan keliru to ngoten niku. Jadi padha karo wau, perkara pengen anake gak oleh tuku dolanan terus hapus-hapus. Nek aku ngomongnya gak pernah ngomong gak udah duit, selalu ngomong nangis kan tak mau. Pak minta ini, jangan Bapak punya duit, punya duit kok gak tuku gitu. Ya ada duit tapi gak kayak tuku dolananmu itu, tuku sing liyane sing luwih penting lagi gitu. Gak ngapusi gitu. Ada sesuatu yang lebih penting untuk kita beli, tidak beli mainanmu itu. Nah, ini kita biasakan kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah tidak jujur kepada anak-anak, suami kepada istri. Dan ternyata Pak, pengalaman saya itu kepada istri itu dipercaya 100% Pak. Bahkan seandainya saya mau nikah lagi istri saya percaya Pak. Betul itu, tanya istri saya itu, ada orang yang bisa ditelepon itu. Kenapa? Saya bersama dia itu sudah 19 tahun Pak. Dalam waktu 19 tahun kita jaga, kita tidak pernah ngapusi sedikit pun, walaupun hanya perkara sepele pecel mbak rawon, nggak pernah kita ngomong apa adanya sudah. Sehingga dia ngecek kok mesti benar ngerti benar, berarti dia akhirnya kemudian kita saling percaya. Begitu percaya enak, wis aku neng dia, nggak pernah khawatir. Sebaliknya juga istri saya dia kemana saja saya nggak pernah khawatir, karena saya yakin dia bisa menjaga diri dan saya yakin dia jujur. Nah, ini kejujuran ini kita tanamkan. Saya kemarin itu saya merenung itu ya rada lucu. Jadi keluarga saya itu punya anak 7, suami istri 2, berarti kan 9. Hari ini Pak, meloncar gak karuan Pak. Saya bersama anak yang laki-laki itu di sini. Anak saya yang terakhir umur masih 2 tahun ikut buliknya di Sidoarjo. Kemudian yang nomor 2 sampai nomor 4, nomor 5 dan 6, 2, 5, 6 itu sing 2 itu cewek, 5, 6 itu cewek. Di rumah Pak, jaga rumah. Nah, ibunya kali sing nomor 1 hari ini wisuda di sekolahnya di Johor sana. Jadi meloncar. Kok iso nih? Kita biasa saja begitu. Kita saling percaya, ayah percaya pada anak, anak percaya kepada ayah, istri percaya kepada suami, suami percaya kepada istri, sehingga enak saja kita meninggalkan. Nggak pernah ada curiga atau apa, biasa saja. Walaupun mencar-mencar gak karuan gitu. Nah, ini karena kita biasakan. Ya walaupun sing ngajari anak kita itu kan tidak hanya bapak ibunya, kan tonggo-tonggonya melok ngajari. Kadang tonggo-tonggonya ngajarin bujuk gitu, kadang-kadang konco-konconya ngajarin bujuk. Tapi kalau orang tuanya tidak mengajarin itu kan dia akan lebih yakin dengan orang tuanya. Itu jadi yang kedua. Yang ketiga, Bapak sekalian, saya ceritakan di buku ini, setelah kita jujur, yang ketiga, kita itu mesti bisa diukur. Ya jujur, ya yakin, tapi kalau kita nggak bisa ngukur, itu kan seperti ini. Seperti jenengan tak tanya. Misalnya saya nggak kenal dengan suami, ibu-ibu ini punya suami, saya nggak kenal. Terus saya tanya, "Bu, kakung jenengan niku lemu napa kuru?" gitu. Terus si ibu ini sing kelotang-kelot niku jawab, lemu. Nah, lemu.
bayanganku jenenge lemu niku wonge kok wedi Pak sak monten gitu. Padahal bayangannya ibu niku enggak, ya pokoknya lemu lah tapi gak sampai sing wedi. Nah, lemu kuru. Kalau ibu ini mau menjelaskan dengan cara yang baik menjelaskan lemu kuru ini ya napa carane kira-kira? Pripun? Timbangannya berat badan, wis niku paling gampang. Jadi tekoni lemu kuru gak usah jawab lemu kuru. Anu Pak, suami saya itu bobotnya kira-kira 120 kg. Nah, iso mbayangno kan berarti wonge ngoten nika kan. Anu Pak, 70 kg. Nah, berarti iso mbayangne. Oh Pak, namung 52 kg, berarti kayak Pak Iman wonge krempeng nah gitu kan. Nah, jadi dengan menyebut berat badan kita tahu betul bahwa ternyata kita itu seperti apa. Nah, kemampuan kita secara finansial dan spiritual untuk mengelola uang itu juga ada alat ukurnya, diukur. Ben ngerti awake dhewe kelemon apa gak, sampean diarani lemu gak gitu ya, paling tepat ya. Cari timbangan itu terus munggah ning timbangan badan itu kelihatan. Nah, secara finansial orang itu juga ada ukurannya. Nah, ngukurnya gimana? Nah, ini agak teknis tapi nggak usah saya bicarakan. Intinya kita harus punya ukuran-ukuran. Kalau teknis hitung-hitungan dibicarakan seperti ini kayaknya nggak tepat. Jadi kita harus punya ukuran. Kemudian setelah punya ukuran yang keempat, ya dicakno ukuran ini. Prakteknya bagaimana ukuran itu? Saya menemui beberapa orang yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ini saya beri contoh-contoh di buku ini tentang orang yang bisa mempraktekkan bagaimana menyeimbangkan antara nilai-nilai spiritual dengan nilai-nilai finansial dan kemudian dia punya prestasi yang baik dalam hal ini. Nah, suatu saat itu saya pernah ketemu dengan seorang yang kerjanya itu adalah seorang satpam, Bapak Ibu sekalian. Satpam niku sebesar apapun perusahaan tempat dia bekerja, gajinya kira-kira pinten? Nah, ya 600, 700, sak gede-gede ini perusahaannya kelas Telkom, Indosat niku paling 1 juta punjul sekedik nggih. 1 juta punjul sekedik. Nah, orang ini saya temui karena dia adalah satpam di Indosat Batam. Orangnya keturunan Jawa, namanya Pak Pris. Ngobrol-ngobrol itu ya gajinya kira-kira seperti jenengan bayangkan itu tadi. Tapi yang menarik, orang ini Pak punya lebih dari 60 ekor sapi di desanya. Desanya itu di Medan karena dia sudah ikut bapak ibunya transmigrasi sejak kecil. Dia punya lebih dari 60 ekor sapi. Saya tanya, Pak, sampean itu satpam, kok duwe 60 ekor sapi? Berarti kan pendapatan antara dapat dari satpam dengan pendapatan dari sapi kira-kira lebih besar mana? Sapi nek swidak ki manak kabeh setahun berarti kan duwe 60 ekor anak sapi. Ya sing kabeh separuh sing kabeh 10 lah kira-kira jadi duwe 50 ekor anak sapi lah gitu ya. Nek sapine cewek kabeh kan punya 50 ekor anak sapi. Jadi kan ngerti harganya anak sapi berapa? Paling enggak kalau umur-umur setahun kan sudah 5 kira-kira nggih. 5 lah, lelean 5. Berarti 5 kali 50 dia setahun dapat 250 juta. Nek diopeni dhewe, katakanlah paruh-paruh lah gitu ya. Paruh-paruh diopeni orang lain, dia masih dapat 125, 125 berarti sebulan kan hampir 10 juta. Gajinya satpam 1 juta gak sampai. Berarti kan dia pendapatan dari sapi 10 kali lipatnya pendapatan dari satpam. Nah, akhirnya hidupnya kelasnya kelas satpam, ya kelas satpam itu ya gak numpak mobil Pak, numpak sepeda motor, tapi pendapatannya 10 kalinya satpam. Kira-kira ya apa kira-kira hidupnya? Kan leluasa kan? Leluasa mau apa saja nyekolahkan anak ke luar negeri juga mampu kalau seperti itu. Nah, saya tanya, bagaimana Pak caranya? Seorang satpam kok bisa punya sapi seperti itu? Nah, ternyata dia caranya dulu itu ketika baru pertama kali jadi satpam itu Pak, dia itu anak tonggone sing kesusahan. Kesusahan apa? Gak oleh kerja-kerja, jadi golek kerja niku wangil mboten karu-karuan. Nah, akhirnya wis sampean gak usah repot-repot iki aku tak utang kok kantorku, tak tukokno sapi sampean upeni. Nah, utang cicil Pak, pakai potong gaji. Nah, begitu lunas, ternyata sapiku kok jadi manak yo, lumayan enak. Ternyata utang lagi Pak, utang lagi tuh kok ada sapi. Terus aja ngoten akhirnya sapi ini swidak luwih Pak saniki Pak. Umur-umurannya kira-kira sekitar 50-an orang ini Pak. Nah, sapi kan gak ono sing kabeh Pak, sapi kan diumbarkan manak kabeh. Betul enten dua anak cukup kan gak ono, betul kalau menungso sapi niku jadi. Jadi ternyata ada caranya menurut Pak Pris itu, Pak Pris ini, Supristiadi namanya, mereka mengelola pendapatannya yang kecil itu dengan cara yang baik. Dan kemudian dia gak pernah mikir korupsi Pak kalau seperti itu. Wong dia itu aktivis
pengajian di kantornya. Bahkan dia itu koordinator mengumpulkan dana sosial dari kawan-kawannya sekantor untuk sumbangan ke anak yatim. Kerjanya jujur, gak ono sing gelem disogok ya apa nggak ada dia. Dan kemudian dia dapat hidup dengan cara yang baik. Nah, satpam bisa seperti itu, Kenapa? Karena dia punya konsep, punya keyakinan, dijalankan, dan kemudian dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mengelola hidupnya dengan cara yang baik. Nah, kalau seperti itu, terus dia tak ceritani nyekolah anak luar negeri, gampang Pak, mesti dia tak kok Pak, nyekolah nih yoga teng Malaysia niku biayanya pinter, dihitung-hitung, ternyata di sana itu makan, SPP, asrama itu kira-kira habisnya kira-kira 2 juta rupiah per bulan. Wah, kuat Pak aku, gak sampai separuh sapiku Pak, ikut turah wis sih. Wis tak sekolahnya anakku luar negeri. Nah ternyata Pak, anakku begitu disekolahkan di luar negeri, uteknya pecah Pak. Ngerti tonggone iso golek duit itu tiru-tiru Pak ternyata Pak. Tiru-tiru. Kepiar maksudnya, bukan pecah itu terus stres kok mboten, kepiar, uteknya kepiar. Nah, lancar mikir dan kemudian ternyata bisa. Ya, seperti kita baca di Jawa Pos itu anaknya bos-bos besar itu walaupun duitnya ngalir Pak, begitu di luar negeri dia biasanya mesti belajar dagang kecil-kecilan Pak. Pasti belajar itu. Karena dia lihat kawan-kawannya kayak gitu semua. Dari berbagai penjuru dunia kayak gitu, akhirnya dia nyontoh-nyontoh dan ikut dan belajar. Nah ini kalau Pak Pres saya ceritakan gitu, dia akan yakin, udah Pak aku tak neladani Nabi Muhammad saya. Sampai itu neladani Nabi Muhammad jangan hanya sholatnya atau puasanya, teladani juga cara belajarnya gitu. Teladani juga cara belajarnya. Pak Pres bisa seperti itu. Nah itu contohnya Pak Pres. Ada lagi itu kan seorang pegawai rendahan, yang pegawai kelas tinggi. Nah, saya ceritakan ini di situ ada namanya Profesor Arsono Laksmana, saya tulis, dia seorang profesor dari UNER. Orangnya namanya profesor itu ya kalau ikut gajinya pemerintah mungkin dibanding masyarakat ya tinggi Pak, tapi tidak tinggi-tinggi amat. Beda dengan di Malaysia. Kalau Malaysia itu dosen baru lulus itu gajinya kira-kira 15 juta. Kalau di sini baru lulus itu ya mungkin 1,5 gitu kan ya. Jadi profesor naik-naiknya paling pinten kalau profesor di sini kira-kira 5 gitu ya. Jauh. Nah, tapi ini Profesor Arsono ini orangnya Cina Pak, orang Nasrani. Kebetulan dosen pembimbing saya. Dia itu sekarang Pak, ketika masa mau pensiun itu dia sedang membangun hotel bekerja dengan Santika, hotelnya cukup besar di Surabaya, mau pensiun. Saya telusuri gimana caranya itu Pak. Ternyata dia itu ya kurang lebih itu model hidupnya itu kayak Pak Pres tadi. Jadi gajinya itu tidak dintekna. Kebanyakan orang itu kan kalau punya gaji itu kan dihabiskan Pak. Bahkan gaji bulan depan itu wis dipangan saiki. Di sekolahnya ini gua SK-nya ini di sekolahnya. Di sekolahnya. Dan ini caranya ya gak bisa kayak Pak Pres itu tadi. Gak bisa kayak Pak Pres, gak bisa seperti Pak Arsono. Caranya sama, cuma ini skalanya lebih besar. Kalau Pak Pres tadi karena orang kecil dia bisanya sapi. Kalau Pak Arsono ini karena ya profesor ya bisa beli hotel pada saat menjelang pensiun. Dan orangnya baiknya bukan main. Saya sekolah S2, aku sekolah kan nekat Pak, duit gak ada. Sekolah S2 di UNER itu waktu itu biayanya mahal untuk ukuran saya. Saya baru lulus dari ITS. Saya itu pernah sambat Pak, saya itu Pak mau bayar SPP kok nggak punya tuh Pak. Nah, saya itu sambat mau saya pinjam Pak. Waktu itu dipinjami SPP itu kira-kira 6 juta. Pinjam, begitu saya punya duit itu saya datang kembali ke sana Pak, saya mau kembalikan. Dia ngomong enggak itu kok untuk sampean kok waktu itu. Jadi itu hanya hadiah untuk saya sebagai muridnya. 6 juta kira-kira waktu itu bayar SPP 1 semester itu. Saya bukan nggak mau balik, saya datang bawa duit untuk kembalikan, nggak mau Pak dia, nggak mau, nggak itu dulu hadiah untuk kamu kok, bukan saya minjam, gitu. Padahal ngomong saya pinjam. Gitu. Nah orangnya baik, bisa infak dengan baik, infak dalam tanda kutip karena dia orang Nasrani dan di masyarakat sekitar dia dikenal kejujurannya, suka nolong orang, sampai pembantunya itu anaknya disekolahkan, nah, sampai seperti itu sehingga kejujurannya itu muncul. Nah, seperti yang saya tulis di sini, ini namanya kejujuran itu agama apapun berlaku, Pak. Kalau orang itu jujur, dia pemerintah jujur, walaupun komunis sekalipun, Pak, nah, negaranya baik. Walaupun komunis. Komunis itu tidak sama dengan ateis, tidak sama dengan kafir, loh. Jangan samakan komunis dengan kafir. Nanti kalau sama masih mengatakan komunis sama dengan kafir, saya suruh belajar ke
Unmuh nanti tentang isme-isme besar di dunia. Nah, komunis itu adalah aliran yang mengatakan bahwa seluruh aset di masyarakat ini adalah miliknya negara. Nah, gitu loh. Lawannya adalah liberal. Kalau liberal seluruhnya milik masyarakat. Jadi komunis itu lawannya bukan agama, komunis itu lawannya liberal. Nah, nanti belajar itu ke kampus kalau jenengan masih mengatakan bahwa komunis sama dengan kafir, lain. Hanya yang mencetuskan ide komunisme itu adalah orang kafir gitu aja. Betul itu si Marx itu orang kafir. Tapi komunis itu sendiri adalah aliran pengelolaan pemerintahan yang mengatakan bahwa masyarakat itu tidak punya hak. Jadi seluruhnya haknya pemerintah, nggak ada kepemilikan. Nah, walaupun orangnya komunis, kalau dia jujur negaranya maju, negaranya makmur, masyarakatnya sejahtera. Tapi walaupun mengaku beragama, kalau nggak jujur, ngajinya kan, sholatnya kan ngeten, inna sholati, ini kalau yang nadin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu ya. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi malaikat, berkitiu gitu. Pret. Ngomong karo ngentut gak ono bedane jere malaikat itu. Padha-padha gak ono artine gitu. Jadi ngomongnya kaya apa, kelakuannya kaya apa gitu ya. Makanya iku prikiti malaikat iso prikiti sakniki niku. Karena apa? Kata-katanya enggak cocok dengan perbuatannya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu sekalian yang terjadi di masyarakat kita. Jadi walaupun kita itu 90% muslim tapi kejujurannya berat. Sehingga masyarakat orang percaya pemerintah. Saya itu Pak secara pribadi mikir saya sebagai seorang ekonom gitu, seorang yang di bidang yang ilmunya itu di bidang ekonomi, saya itu sangat mendukung seandainya bensin dinaikkan sampai Rp10.000, bukan 6.500, 10.000, bukan 6.500, tapi caranya yang baik gitu. Dan dengan dulu ketika minyak tanah dinaikkan dari 300-400 jadi 8.000, protes sama mboten? Mboten toh? Kenapa kok nggak protes? Corone apik Pak. Pertama sampai diwai kompor gas niku. Wis. Terus diwai rego gas dimurahne. Diwai tabunge wong sitok loro gratis kabeh. Mari ngono diajari walaupun jeblok rono rene pemerintah enggak bergeming gitu. Pokoknya terus saya gitu ya. Suwe-suwe jebloke ilang, Pak. Ngerti kan pengalaman enggak? Pengalaman begitu wis jebloke ilang, masyarakat wis seneng minyak tanah diundakno dadi 8.000 9.000 sampean enggak protes blas. Berapa sekarang? 10.000 sampean enggak protes. Nah, ternyata ada caranya. Masyarakat dunia yang lain tuh naikkan harga BBM itu bensin ada caranya. Mirip-mirip kayak gitu caranya yang apa? Tukokne bis sing apik Pak sak Indonesia, bis apik-apik. Sampai pelosok-pelosok numpak bis bayarnya meh gratis sekali numpak 1.000 ta 2.000. Gratis. Kendaraan sepur-sepur diapi AC kabeh. Akhirnya wong-wong wegah numpak motor lah, aku numpak bis murah lah, apa numpak motor gitu. Lah apa aku numpak mobil? Bis murah, api, aman Pak di seluruh penjuru. Misalnya sampai neng Surabaya niku numpak bis AC, bayarnya 5.000, sampai pilih ndi? Numpak sepeda motor apa numpak bis kira-kira? Numpak bis. Wah, akhirnya sampai senengane numpak bis lali Pak motornya diganti wis gak payu, akhirnya motornya digeletakno. Begitu mari ngono bis bensin diundakno 10.000, sampai protes mboten kira-kira? Enggak akan protes. Enggak akan protes. Ada caranya sebenarnya. Pemerintah aja enggak ngerti caranya itu. Enggak ngerti caranya. Kalau ngerti enggak protes. Lah dipaksa langsung 65 itu ya protes. Sama minyak tanah pasti sampean gawe minyak tanah kabeh diundakno dadi 10.000. Ya sampean protes di jalan-jalan itu. Nah, kalau diperbaiki dulu fasilitas angkutan umumnya di Vietnam itu Pak, naik bis AC dari kota ke bandara itu ongkosnya hanya Rp2.000 Pak. Nah di Jakarta dari kota ke bandara itu 30.000 Pak. Nah bensin di Vietnam berapa? Harganya Rp10.000 kira-kira. Nah, jadi bensinnya larang tapi naik numpak kendaraan umum sampean dimurahnya gak karuan. Akhirnya pemerintah naik anak uang protes. Lah sampean naik kloso larang tuku bensin ya rasa tuku bensin iku numpak bis iku meh gratis kok gitu. Itu sebenarnya. Nah, kemudian untuk tuku bis, ganti bensinnya bis, subsidi bis sampai harganya hanya 1.000-2.000, itu kira-kira harganya jauh lebih murah daripada subsidi minyak tanah, nilainya kira-kira setahun itu sekitar 125 triliun.
Gua anti bis iku gak sampai separuh nih iku Pak, nganti bis ku kabeh wis supir-supir dibayari pemerintah kabeh ben gak larang gitu ya. Itu kira-kira gak sampai sakmono. Nah, baru nanti setelah semua biasa dengan transportasi publik, bensin dilarang. Sing tuku ya tetep enek, sapa iku? Sing tetep pengen numpak kendaraan pribadi. Sapa iku? Ya wong sing sugih-sugih. Sing sugih-sugih ben jarno wis gitu. Nah, itu seperti itu. Kalau orang kaya nggak mau beli LPG yang tabungnya cilik-cilik, itu nggak praktis, tuku tabung sing gede lah, sing gede ya larang kok ya harga normal gitu. Jadi membedakannya dengan cara begitu, dan itu ternyata jalan di negara lain. Di negara-negara lain pada umumnya seperti itu. Jadi angkutan umum dimurahkan, loh antar negara dari Vietnam ke Kamboja ongkos bis ming 1.000 udah AC loh Pak, itu pasti subsidi, nggak mungkin tanpa subsidi itu, subsidi habis itu. Supaya orang lebih suka naik bis, tidak naik kendaraan pribadi. Nah, itulah Bapak sekalian caranya. Jadi kalau orang sudah memikir caranya bagus dikerjakan ya bisa. Nah, kalau kita bisa seperti itu, nanti negara kita akan makmur. Jadi pemerintahnya jujur, dipercaya oleh masyarakat dipercaya, diatur gampang, ngaturnya juga ngawur, ada cara-cara yang bagus. Nah, maka negaranya juga jadi bagus. Aku sangat mengharapkan Indonesia ini bagus Pak. Karena saya sedih, Indonesia itu adalah negara yang didirikan atas jasa para syuhada dulu. Semua pahlawan-pahlawan itu kalau teriak malah ngadep Belanda itu Allahu Akbar loh Bu, bukan yang lain loh Bu. Artinya ini negeri ini didirikan dengan niat untuk mengagungkan nama Allah sebenarnya. Lah kok sekarang rusak, itu kan kita sedih. Kita kan sedih. Nah, maka mari kita ajari anak-anak kita untuk, ya kalau saya ulang pelajaran tadi, yang penting yakin yang bagus. Ojo ngerosok ilate bundel lah. Dan manusia itu semua ditakdirkan, dilahirkan dengan kondisi yang baik oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita bina kejujuran yang baik. Kemudian yang ketiga, diukur. Jadi duit itu ya dihitung, aja nyanyo-nyanyoy. Memang kita baik, tapi tetap harus diukur, dihitung. Jadi ibaratnya kalau punya perusahaan ya ada akuntansinya, ada laporan keuangannya. Kemudian yang ketiga, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti saya contohkan tadi Pak Pris, Pak Arsono itu. Jadi kan kalau jadi pekerja ya caranya seperti Pak Pris, Pak Arsono. Kalau jadi pengusaha, nah pengusaha ini misalnya petani ini pengusaha contohnya. Biasanya petani ini modelnya buatan sing FSK ini wau. Biasanya ngedol gabahnya mesti wayah panen, itu kan murah ngedoli wayah panen, ngedoli mesti kok 2 bulan 3 bulan setelah panen. Butuh saat ini, berarti sama kan gak bisa ngelola diri, wong 2 bulan 3 bulannya gak ganti. Sing ganti Cina akhirnya, sing suge-suge Cina, jadi tuku yang sampean murah, 2 bulan 3 bulan didomine dadi larang, sampean tuku dadi larang kapok kan gitu. Karena dia, nah sebenarnya nenek moyang kita itu punya kebudayaan yang bagus. Lumbung, saya itu tambah dihilangi lumbung desa itu. Sampai dulu ada gending Jawa itu, lumbung desa petani podo makaryo. Nah ini sekarang udah gak ada lumbungnya, yang punya teman-teman Cina. Kok gede Pak tambahin lumbungnya dengan teknologi modern. Nah sekarang kita dihilangkan lumbung itu. Lumbung itu sebenarnya cermin dari yang namanya cerdas finansial spiritual. Jadi kalau kita habiskan, kita jual pada saat panen, dapatnya sedikit karena harganya murah, semua orang pada jual. Tunggu, ditaruh di lumbung dulu, dirawat yang bagus, dikeringkan, nanti pada saatnya baru dijual. Nah, itu sebenarnya nahan 2 bulan, tapi nggak bisa. Sehingga akhirnya jenenge wong tani ku lahannya nek pertama olahnya teko wong tuane 1,5 hektar sampai pensiun tetap 1,5 hektar, nggak pernah ada pertumbuhan. Nah sementara orang lain di negara lain lahannya 150 hektar, 200 hektar. Nah itu perbedaan itu yang membuat pengusaha-pengusaha kita juga nggak maju. Pengusaha kita, nek pertama itu duit toko sitok sampai pensiun, tokonya ya tetap sitok, nggak ada pertumbuhan karena oleh piro dinteknya jadi pangan ya sakmono iku entek, pangan tek gitu. Jadi dapat pangan tek, terus tiap bulan begitu, nggak pernah ada pertumbuhan terhadap usahanya. Itu yang saya tulis di buku ini. Jadi kalau dalam kacamata pengusaha, jadi namanya bisnis itu pertaniannya juga bisnis, ada pertumbuhan lahan. Sampai kalau jadi petani, lahannya 1,5 hektar nggak menarik, tapi kalau lahannya 150 hektar, ya seneng. Nah, petani-petani di Amerika sana yang menghasilkan tempe tadi itu, petani kedelai itu lahannya 150-an hektar rata-rata. Karena apa? Ditumbuhkan, ada pertumbuhan terus. Jadi dapat hasil pertanian itu tidak dintek, ini malah nandur ya gak duwe duit, akhirnya dijual ngawur, kadang-kadang malah hijau, bukan begitu. Nah, tapi itu butuh keyakinan masa depan. Kalau nggak yakin, ya nggak jadi Pak. Ini karena ini butuh menahan diri kan. Gajinya 1 juta, Pak Pres dipangan mung 800. Nah kan berarti kan dia hidup di bawah apa yang mestinya dia bisa. Nah, orang lain hidup di atas apa yang mestinya dia bisa. Nah, yang baik itu hidup di bawah yang mestinya dia bisa, seperti Pak Pres akhirnya dia bisa beli sapi. Dan jadi masyarakat itu ekonominya tumbuh.
Nah, jadi 4 pelajaran itu Bapak sekalian yang satu buku ini yang bisa saya sampaikan. Tentu saja aku cerita sama ini ya rong saat jam buatan cukup, tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana yang namanya FSQ, Financial Spiritual Quotient, cerdas finansial spiritual. Kalau jenengan mau baca, itu anak saya yang di belakang di mobil itu ada bukunya, bisa jenengan atau mungkin sudah pernah ada yang baca, dibaca lagi Pak. Gimana sih sebenarnya kita cerdas finansial spiritual. Ada mobil Jeep warna hitam itu, ada anak saya di sana. Kalau jenengan mau menghendaki membaca buku lebih detail supaya bisa mendapatkan gambaran. Saya rasa itu Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.